Oke, gue Jihan Fauzia Hamdi, pendidikannya S1 Hukum di UI dan saat ini kesibukannya jadi pengacara publik di LBH Jakarta. Mungkin ini perlu ditarik sedikit soal definisi politiknya ya. Sebenarnya kan kalau kita dalam mengambil keputusan sekecil apapun itu bisa jadi langkah politik. Nggak perlu kita ngomongin soal partai, negara, dan lain-lain. Kalau di lingkungan keluarga, budayanya sangat kuat patriarkinya. Bokap gue cukup mendominasi dalam keluarga. Jadi itu menurut gue jadinya berdampak ke gue sebagai anak perempuan dalam pengambilan keputusan. Ya nggak seluasa laki-laki pastinya, tapi ya gitu sih. Tapi kebetulan keluarga gue emang mayoritas adik-adik gue cewek juga, jadi cukup bisa mendominasi balik gitu. Pemantiknya sebenarnya SMA, Bin. Jadi kayak SMA itu gue ingat banget dari satu kelas mata kuliah sejarah ditontonin video G30S gitu kan. Terus kayak gue nonton, emang gitu ya ceritanya ya. Gue cuma mempertanyakan doang tanpa gue mau cari tahu betul-betul. Emang sejarahnya kayak gini ya? Ini sejarah tuh bener gak sih? Apa sih gini-gini mulai mengkritisi dari film itu berarti. Dari situ ya, film kita diajarin gini-gini sampai akhirnya ketika gue kuliah, gue udah lulus kuliah, gue mulai mikir gila ya, dari dulu kita selalu ditanamin sama nilai-nilai yang memang ya mungkin jangan-jangan pemerintah saat itu, negara saat itu pengennya kita kayak gitu. Kita harus gini. Jadinya kalau misalnya ada ruang yang beda, enggak, lu kayaknya emang aneh, beda aja. Jadi kan waktu itu gue pun keep itu di kepala sendiri, ini sejarah ini bener gak ya, tanpa gue bahkan gak ngomong, Pak, misalnya kayak nanya ke guru sejarah, Pak ini film dari mana, ini salahnya di mana, itu enggak, gue bahkan dulu nggak berani untuk nanyain soal itu karena ketakutan. Sampai akhirnya setelah gue coba cari tahu, oh itu soal pelanggaran HAM masa lalu, itu masalah gini. Jadi kan layernya berlapis. Dari situ jadi mulai skeptis dan mempertanyakan banyak hal aja sih soal. Dulu gue pengen banget masuk ilmu politik sebenarnya kuliah. Gitu. Tapi setelah gue maksudnya research nanya-nanya ke senior, mereka bilang coba cari tahu dulu aja kalau antara hukum sama politik kira-kira apa sih yang emang mau dicari. Ketika memang ini ya akhirnya kan politik bisa menguasai hukum dan yang membuat kebijakan-kebijakan produk hukum kan orang-orang politik anyway, jadi sebenarnya gitu sih. Masih sangat minim, bahkan masih harus dikuotain, lupa 40 atau 40% kalau nggak salah, yang mana itu kan berarti diskriminasi positif ya, diberi ruang, dipersenin, seolah-olah jadinya ya udah nih dikasih kesempatan. Itu kan memang untuk mendorong adanya keterlibatan perempuan. Tapi kalau misalnya bagaimana peranannya, kita mesti lihat dulu ini perempuan yang mana. Ibarat kata dalam pengambilan keputusan, bikin kebijakan, itu udah dengan perspektif perempuan belum? Misalnya, gue menyadari bahwa gue adalah perempuan yang punya privilege. Gue kerja 9 to 5 misalnya, ruangan ber-AC duduk. Tapi gimana dengan perempuan-perempuan yang bekerja di buruh pabrik, berdiri 12 jam, mens, dan panas. Nah itu kan hal-hal yang pengalaman perempuannya nggak diambil dalam pengambilan kebijakan. Jadi sebenarnya kalau kita bilang saat ini bagaimana sih, sebenarnya masih jauh dari perspektif keterlibatan perempuan itu sendiri sih. Nah, ini mesti kita lihat dulu apatisnya. Apakah memang apatis karena memang enggan terlibat, nggak pengen peduli, atau jangan-jangan emang karena selama dari kecil nggak pernah diberikan ruang untuk memimpin, untuk ngasih kesempatan. Jadi kalau misalnya kita ngomong, lo jadi cewek apatis banget sih, misalnya gitu. Ya, jangan salahin karena dia ceweknya, tapi memang selama ini karena lingkungan dan budaya yang patriarkis, ya udah jadi perempuan dinomor duakan. Jadinya mereka perempuan, maksudnya kita itu pasti punya banyak hal yang perlu dipikirin. Misal menanggung beban ganda bagi orang yang udah punya anak, dia gimana mau bikin pemerintahan di saat dia udah struggling dengan ekonomi keluarganya, susu anaknya, dan kebutuhan pokok yang harus dilengkapi dalam keluarga. Jadi sebenarnya mungkin bukan apatis, tapi jangan-jangan memang ruangnya itu nggak sebanyak laki-laki porsinya. Karena lagi-lagi yang masih dianggap sebagai kepala keluarga ketika memang berkeluarga adalah laki-laki gitu kan. Perempuan kalau misalnya dia cari nafkah,
jadinya itu tambahan dalam keluarga, bukan nafkah utama anyway gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih yang perlu kita perhatiin juga kalau dinilai apatis atau enggak. Kita dari konstruksi sosialnya, ketika kita ngomongin seksualitas sama gender kan dua hal yang berbeda. Seolah-olah perempuan karena dia melahirkan, karena dia menyusui, dia lemah. Hal kecilnya dia nggak bisa tuh ngurus hal-hal yang pekerja kasar misalnya. Tapi banyak kok ternyata perempuan yang bekerja secara kasar dalam artian ngangkat barang gede dan lain-lain. Jadi itu berangkat dari stigma konstruksi sosial, perempuan jadi kelas kedua masih. Jadi itu tadi, kesempatannya kurang. Misalnya kalau kita lagi ada pertemuan-pertemuan keluarga deh, pasti yang akan nyuguhin makanan, minuman perempuan. Laki-laki pasti akan ngumpul membicarakan hal-hal yang sekiranya politik, terus kenegaraan, atau bahkan pemilihan ketua RT sekalipun yang ngumpul pasti bapak-bapaknya. Perempuan ya udah siapin teh ya buat ini gitu. Jadi nggak dilibatkan. Makanya mungkin kalau based on pengalaman gue ketika ketemu dengan klien dan warga-warga dampingan, itu pasti akan memprioritaskan ibu-ibunya ayo ikut dan di depan. Makanan minuman nggak perlu. Jadi peran-peran kayak gitu justru emang kita harus ingetin, karena kadang bahayanya itu nggak sadar. Jadi ya udah jadi karena konstruksi tadi kan ya udah dinormalisasi gitu loh. Ya udah deh, udah bener kok, perempuan emang bersih-bersih. Nanti kalau makanan udah beres kita yang ngangkat-ngangkat. Jadi berangkat dari hal sekecil itu, dan bayangkan gimana dengan perempuan yang sekarang terlibat di pemerintahan. Kalau suaranya aja ibaratnya dikerdilkan, kayak cewek tahu apa sih, ibaratnya kayak gitu kan. Kalau atau kita pengambilan keputusan lagi ngumpul sama teman-teman deh, udahlah gini-gini aja, seolah-olah kita nggak punya nilai, kita nggak punya harga diri untuk ya kita bisa kok ngambil keputusan atas diri kita kayak gitu. Ya sebenarnya ini jadinya peran semua. Mungkin tadi karena dari jawaban awal gue kan berangkat dari pengalaman di rumah ya. Jangan-jangan dari hal terkecil dulu, gimana kita melihat hal-hal yang kok gue dimasalahin sih pakai baju segini sama keluarga, kok gini diatur, perempuan harus duduk kemayu, ketawa harus gini, sedangkan laki-laki nggak pernah tuh diurus kayak gitu. Berarti bisa jadi based on pengalaman berangkat dari melawan ada hal-hal yang ini kayaknya salah deh, dari hal terkecil keluarga dulu. Nanti baru berangkat jadi punya keberanian ketika kita diremehin, dilecehin, dan direndahin sama orang-orang luar di lingkungan kerja, di mana-mana. Karena kan bahaya, serem banget ya kalau misalnya sama keluarga aja kita sulit, gimana kalau kita ketemu sama stranger. Tapi satu sisi kita mesti lihat juga, kadang kan orang ya siapa suruh nggak ngelawan, kita lupa bahwa ada trauma, ada pengalaman yang kita nggak bisa samain. Yang gue omongin sekarang belum tentu perempuan-perempuan lain bisa relate. Yang gue suarakan hari ini juga gue tidak mewakili semua perempuan, karena itu tadi kita harus ngelihat kelas sosial perempuannya itu ada di mana. Kita kebetulan di kota, kita nggak tahu bagaimana perempuan di desa dan di daerah lain, tanpa ini mengkerdilkan desa atau tempat tertentu ya, tapi ini sebuah privilege, kita jadi punya awareness gitu kan. Jadi ya kan kadang kalau di beberapa tempat dia akhirnya menginternalisasi, ya udah emang gue cewek, peran gue segini doang, karena itu tadi hidup udah budaya aja. Sebenarnya mungkin bukan cuman kebijakan aja, itu kan udah jadi sesuatu yang beyond, malah itu adalah bagus gitu, goals. Tapi berangkat dari perspektif dulu, bagaimana kita mau percaya sama pengalaman korban, pengalaman perempuan. Ibaratnya kalau dilihat dari beberapa kerja-kerja, misalnya kita ada kasus KDRT, ada kasus kekerasan seksual, perempuan ngelapor ke polisi. Kepolisian aja sendiri belum punya perspektif korban yang baik. Yang nerima masih laki-laki, korbannya perempuan. Bayangin gimana kita bisa nyaman cerita ketika ini adalah laki-laki yang nerima aduan kita. Hal yang kayak gitu sih berangkat dari perspektifnya aja dulu. Ya sebenarnya kalau sistem pemilihan umum itu kan udah secara konstitusi kita punya hak untuk memilih dan dipilih. Cuma kalau sebenarnya sebagai sistem ruangnya ada, kita bisa milih, bahkan mungkin kita bisa potensial dipilih sama masyarakat lain. Tapi kan celakanya ketika orang-orang yang berkontestasi, orang-orang yang akhirnya menduduki posisi yang sekarang, itu ya muter di circle mereka, dalam artian ini mereka tuh ada di sana dalam posisi
atas nama for the sake of negara itu buat siapa? Bilangnya kan misalnya wakil rakyat, tapi ternyata nggak mengakomodir kepentingan kita kok. Ternyata jangan-jangan mereka di sana untuk melindungi kekuasaan dan kekayaan mereka. Jadi emang kita bisa lihat soal politik kartel, soal bagaimana akhirnya orang menduduki suatu kekuasaan tertentu untuk melindungi kekayaan dan lain sebagainya. Jadi masih kayak gitu, masih jauh. Kalau misalnya dibilang demokratis juga masih jauh. Kita bisa lihat sekarang banyak kebijakan-kebijakan yang ngaco banget dari pemerintah. Karena itu ruang yang ada dalam artian ini kan katanya pesta demokrasi kan, dimana semua warga negara punya nih haknya. Ya kenapa nggak kita lakukan gitu. Tapi kan akhirnya balik ke pilihan orang-orang. Dan tadi bicara soal demokratis sistem, kita bisa lihat di hal yang ada sekarang nih. Sekarang Jakarta contohnya dipimpin sama penjabat gubernur yang sebenarnya secara berarti gini deh, gue selama gubernur yang sebelumnya turun itu nggak pernah tuh sebagai warga Jakarta ditanya kira-kira nanti mau dipimpin sama siapa. Tiba-tiba udah ditunjuk aja satu orang jadi penjabat. Nah itu kan ruang demokrasi kita hilang. Harusnya kita datang ke kotak suara, nyoblos siapa nih gubernur yang mau gue dipimpin sama dia gitu. Itu hilang. Jadi sampai 2024 nanti berarti kan bolong 2 tahun tuh. Nah itu menunjukkan bahwa akhirnya sekarang berkuasa muter di situ aja, yang nunjuk presiden, yang nunjuk Mendagri. Berarti itu atas selera mereka aja. Mereka mau naruh siapa nih di pos-pos Jakarta, Aceh, Bengkulu dan lain-lain gitu. Jadi itu udah makin kelihatan sih sekarang ada yang hilang dari pesta demokrasi yang what so called kita selebrasi biasanya. Yang pasti udah nggak expect banyak dengan bagaimana orang-orang menjanjikan kampanye A, B, C, D, E, harapan ini, korban pelanggaran HAM selalu akan diselesaikan. Pokoknya ada banyak janji-janji yang kayaknya listnya panjang, tapi buktinya ada yang memang nggak selesai juga, nggak berpihak juga, warga digusur-gusur aja, hal-hal yang kayak gitu, ditangkep-tangkepin aja masa aksi. Demokrasinya di mana? Jadi kalau misalnya mau ikut itu ruangnya, kenapa enggak? Tapi kalau misalnya untuk bagaimana percaya, bagaimana punya harapan, itu masih belum tahu sih, karena kan memang belum kebaca ya akan seperti apa. Golput sih, karena dulu itu kan juga ada campaign kan, saya golput. Nah, sebenarnya ini ada pergeseran pandangan gue juga waktu itu dari 2018 ke 2019. Jadi dulu itu menariknya gue cukup mempertanyakan kenapa ya orang-orang golput. Emang mereka nggak mikir ya suaranya bakal diambil terus dijadiin diisi nanti akan menang siapa. Nah tapi setelah gue mungkin diskusi sama beberapa orang, ternyata golput kan nggak serta-merta kita nggak datang. Kita bisa datang, tapi kita bikin suaranya jadi nggak sah. Dalam itu kan sebenarnya sebagai bentuk sikap politik masyarakat yang nggak percaya dengan pemerintah. Jangan-jangan ada yang sakit hati dulu 2014 milih presiden saat ini, 2019 dia mau 2 periode kan melawan lawannya yang sama. Ya gimana mau percaya di saat sekarang faktanya dua-duanya ada di dalam pemerintahan. Kita bisa melihat berkaca dari 10 tahun ini, ya orang-orangnya muter di situ doang. Dan itu sebenarnya mungkin dulu yang bikin gue cukup skeptis dan gak percaya, dan akhirnya itu sikap yang gue pilih. Gue sih seneng sebenarnya kayak kan kalau kita datang ke kotak suara ada vibe tersendiri kan, kayak bahkan duduk di situ melihat orang-orang antusias untuk gue akan dipimpin dengan ini, jadi punya sosok ideal. Tapi kan jahatnya, ini gue bisa bilang jahat, ini banyak masyarakat miskin yang punya harapan akan pemimpin, tapi ternyata kok malah digituin. Ada omnibus cipta kerja yang akhirnya melemahkan pekerja, perpu, undang-undang P3 revisi, undang-undang Minerba, undang-undang KPK, MK. Jadi kok malah kayak gini ya rasanya. Dan 2019 itu kan lagi rame-ramenya reformasi dekorupsi kan. Jadi itu kayaknya yang membuat pergolakan susah banget buat percaya. Kalau spesifik golput sih enggak. Tapi kalau misalnya soal kebijakan, kita tuh harus memajukan ekonomi kita, tapi dia bias karena dia
privilege kid, dia di kota, dia bisa nongkrong di coffee shop seharian, dia bisa ngomong, udah itu warga-warga itu suruh bikin UMKM, ngejahit anyaman, gini-gini. Enggak, bukan itu yang mereka butuhin. Mereka cuma butuh ada perlindungan dan pemenuhan, dan itu kan jadi berdebat. Nggak perlu kan, gue capek juga sih ngomong sama orang yang emang nggak punya empati, nggak mau melihat ini ada problem struktural di dalamnya. Nah, paling itu. Tapi kalau untuk golput nggak pernah yang debat langsung. Enggak sih, satu sisi tadi mungkin karena gue dari kecil cukup menyadari gue pokoknya pengen apa-apa sendiri. Jadi gue dari kecil coba mulai untuk ngambil keputusan sendiri, mulai dari sekolah, jurusan. Jadi kalau mereka itu ya jangan diurus lah, serem banget. Sikap politik kita aja udah diatur dari dalam rumah aja, itu udah bahaya sebenarnya. Belum menentukan sikap karena tapi dalam posisi bukan berarti gue ya diam aja, tapi untuk melihat ini siapa sih, apa sih yang lu bawa. Kalau ujung-ujungnya muter-muter di situ kan beberapa calon udah ada nih, kita lihat aja nanti mereka akan seperti apa. Tapi untuk bagaimana sikap politik gue masih bisa belum nentuin sampai sekarang. Ya kalau kampanye sih yang pasti nggak usah menggunakan diksi-diksi yang akhirnya untuk jadi kelibatan. Misalnya kita melibatkan anak muda supaya memberikan perubahan, kita melibatkan perempuan supaya ini, atau kita pokoknya Gen Z, milenial, jadi seolah-olah itu sesuatu yang digembor-gemborin, tapi ketika nanti berjalan peran anak muda mananya, atau jangan-jangan anak muda yang dianggap sama orang di dalam istana maupun DPR MPR itu siapa, yang ada duduk di sana doang, atau anak muda yang pada akhirnya aksi menyuarakan kemarahannya atas permasalahan yang ada gitu. Jadi kalau misalnya harapan ideal gitu ya, yang pasti kan demokrasinya bener-bener ada, ruang dialognya tuh bukan cuma kita datang, oke, peraturannya gini, ini bukan di level nasional doang ya, tapi di level Pemprov gitu. Sering banget kejadian kayak gitu, datang sosialisasi ini, tapi nggak ada ruang dialog yang seimbang. Dialog yang berimbang kan warga diberikan kesempatan yang sama. Kita kan nggak mesti ngerti hukum segimananya, justru karena kita punya hak warga negara itu harus dipenuhin. Yang penting balik ke tanggung jawab dan kewajiban. Kalau kita bilang pemerintah yang ideal, udah jelas kok ada di undang-undang, dia terikat kok tanggung jawabnya untuk memenuhi dan melindungi HAM. Harus sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Setiap tindakan, setiap sikap, pengambilan keputusan itu harus dengan kecermatan, kehati-hatian, memberi kepastian hukum. Sekarang kita bisa kritisin balik, selama ini segala macam keputusannya udah berdasarkan itu belum ya? Ada kepastian hukum nggak sih yang dikasih ke kita? Hati-hati nggak sih ini orang bikin peraturan? Jangan-jangan draftnya 1.200 yang diketok 1.500, dari mana tuh draft muncul? Nah, yang kayak gitu-gitu sebenarnya berangkat dari hal-hal yang ini aneh nih, barang bisa keluar kayak gini-gini, atau ini tindakannya kok aneh banget, beberapa tindakan atau sikapnya, statement deh. Kita kalau misalnya kilas balik COVID-19, emang penanganannya udah baik di Indo. Waktu awal-awal masuk ke Indonesia aja beberapa pejabat publik ngomong, enggak, kita berdoa aja, kita ini. Nggak menjawab, kuat, iya orang Indonesia kuat, nggak menjawab permasalahan bahwa ini ada tanggung jawab pemerintah nih untuk membuat bagaimana akhirnya warga negaranya nggak terkena COVID. Itu yang nggak berjalan. Nanti kan kalau kita salahin, ya kalian siapa suruh nggak keluar pakai nggak pakai masker dan lain-lain. Bukan itu tanggung jawabnya, berjalan nggak pemenuhan akses kesehatan, fasilitasnya berjalan nggak. Jadi kalau misalnya ditanya ideal, sekarang sih masih jauh dari ideal, tapi kita balik ke bare minimum aja dulu. Ada tanggung jawab, ada asas yang harus dipenuhin, itu bahkan nggak dilakukan sama pemerintah kita saat ini. Nah, ruang kontrolnya kan sebenarnya kalau kita ngomongin pemerintah kan ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Berarti ketika ruang kontrol, kita bicara ruang kontrol, ngapain sih reformasi di korupsi waktu 2019 seramai itu, kekuatan massa aksinya? Ngapain sih buruh-buruh para pekerja itu aksi terus di depan DPR untuk menolak Perpu? Itu kan sebenarnya ruang amarah, tapi pertanyaannya didengar apa enggak? Gitu sampai hari ini. Ruang penolakan, bahkan kalau mau bikin peraturan misalnya yang terbaru katanya mau ada omnibus
pendidikan dan juga kesehatan, dilibatkan nggak orang-orang yang kiranya akan terdampak. Jadi hal-hal, kalau misalnya kita bicara ruang, kita bicara warga yang akan berdampak, ini warga yang mana dulu nih? Jangan-jangan cuma warga yang emang punya privilege tadi, tapi bagaimana dengan orang-orang yang udah miskin secara struktural? Gimana dengan orang-orang minoritas beragama, minoritas gender, minoritas seksual, orang-orang yang nggak punya perlindungan gitu? Itu ruang yang nggak ada. Iya, sebenarnya kan itu bicara soal akses ya. Ketika kita pengen cari tahu, mungkin karena kita di sebagai masih ibu kota lah ya, masih ibu kota, kita informasinya pusatnya tuh cepet banget dan ya udah kita langsung tahu nih masalah politik ini. Tapi kita nggak bisa menghindari juga bahwa masih banyak masyarakat yang sangat terbatas aksesnya. Gimana dia mau cari tahu ketika dia udah sehari-harinya mikirin kemiskinan dia. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya jadinya jauh dan nggak dipikirkan gitu kan. Terus harusnya kita kalau ngomongin pemilu itu kan skalanya nasional, tapi ada nih daerah-daerah otonom. Misalnya mungkin kalau di daerah lain gue nggak begitu tahu banyak, tapi sekarang gue sebagai orang Jakarta, konteksnya Jakarta nih, kita kenalin dulu bagaimana calon-calon gubernurnya. Apa sih yang dibawa sama dia tuh mau bawa kota Jakarta kayak gimana sih? Gue tuh selalu imagine dari gue lahir di Jakarta 98 itu kayaknya gue nggak pernah punya imajinasi akan kota gue sendiri. Misalnya kita kalau mau ke taman, mana sih public space Jakarta sekarang yang bener-bener gratis dan sangat enak buat orang-orang ngumpul? Itu satu. Dua, pantai. Kita punya nggak sih pantai gratis untuk masuk? Ruang-ruang publiknya tuh makin lama makin hilang karena kita dari lahir udah ketemu sama kota yang udah pusat industri, semuanya bayar. Jadi seolah-olah kalau kita masuk sebuah public space berbayar, oh emang harusnya gitu nggak sih? Tapi kalau kita ke tempat lain banyak banget taman-taman yang terbuka, terus ke pantai juga gratis. Nah, dan bahayanya kan itu diprivatisasi kan, ketika itu harusnya dikelola sama negara buat warganya, tapi ternyata diprivatisasi. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang membuat jadinya berangkat bertanya-tanya, gimana sih gue di Jakarta kayaknya nggak pernah menikmati banyak public space. Nah, berarti kan berangkat lagi nanti akan, kadang kan dari posisi kritis kita mempertanyakan sesuatu, kita jadi punya satu harapan nih, ada nggak sih pemimpin yang kira-kira dia mau bawa kemana sih kota Jakarta ini, akan seperti apa kota urbannya, yang terus bagaimana sih Jakarta dengan polusi udaranya, yang bisa nggak sih ada pemerintah yang benar-benar mau mengatasi segala problem Jakarta, masalah macet, masalah public transport dan lain-lain. Apa jangan-jangan nanti solusi yang ditawarin kayak yang baru terjadi kemarin, mau ada jalan berbayar. Nah, itu salah satu bukti tindakan atau kebijakan yang mau dihadirkan tanpa adanya kecermatan, kehati-hatian. Ini buat siapa sih kayak gitu-gitu? Apakah itu memang menjawab masalah kemacetan di Jakarta nggak? Atau ada masalah lain? Jadi berangkat dari masalah, kadang kita akan malah menemukan kayaknya harusnya nggak gitu deh. Nah, itu tuh yang harus dikenalin. Biasanya kan berangkat dari janji politik, kampanyenya. Ada nggak sih benar-benar gubernur atau pemerintah yang humanis dalam artian tidak menggusur warganya? Atau itu cuma janji politiknya aja? Kalau misalnya itu kita harus lihat nanti komitmennya. Setelah kita milih, kita mungkin bukan tanggung jawab ya, tapi kita punya ruang untuk mengkritisi terus. Nih dulu gue milih lu nih, udah benar belum sih lu? Janji-janji lu mana nih, udah dijalanin belum? Nah, yang kayak gitu-gitu. Dan paling dekat, kalau kita bicara nasional itu gede banget, tapi kalau kita bicara kota kita sendiri, mungkin itu lebih dekat ya. Lebih kayak, oh gue anak Jakarta tuh harusnya gini, gubernur gue harusnya gini. Nah, berangkat dari situ, justru harusnya warga itu lebih attach sama kepala-kepala daerah sih. Karena itu akan berdampak, karena kita punya pemisahan daerah otonom dan pusat kan. Itu kan slogan aja sebenarnya ya, gue gak begitu ambil pusing soal slogan, kampanye, atau apapun lah yang dibawa. Yang paling penting apakah kepala daerah kita saat ini itu udah benar-benar memperhatikan warganya enggak. Ketika memang kita minta audiensi, kita mendesak untuk ini, digubris nggak, diberi nggak ruangnya gitu. Jadi kalau untuk slogan, mungkin apa ya, makin kesini makin capek aja gitu loh denger slogan-slogan yang kampanye. Isinya mungkin buat beberapa orang itu matters ya, kayak oh ini representatif nih, partai ini kayaknya anak muda semua membawa perubahan, bla bla bla. Nah, tapi makin kesini kayak, aduh kayaknya udah nggak, buat gue personally jadinya slogan-slogan jadi nggak matters, tapi kita harus lihat tindakan konkret dan faktualnya apa sih yang dilakuin sebenarnya.
Paling mungkin ini relate dengan karena gue senang sama apa yang gue kerjain, public interest lawyer gitu kan. Jadi memang pendekatan yang dilakukan sama LBH Jakarta adalah bantuan hukum struktural. Ibaratnya ketika kita menangani kasus klien, kalau di kantor-kantor hukum ya udah kita tanganin, masuk pengadilan, persidangan, kasus menang, selesai. Tapi kalau di kerjaan gue sekarang itu kita memberikan pemberdayaan hukum juga ke masyarakat. Mereka jadi sadar ada hak yang terlanggar. Jadi kerjanya sama-sama. Karena kekuatannya itu nggak mungkin dari kekuatan gue seorang. Justru gue ngerasa gue dapat banyak banget energi ketika ketemu sama korban, warga-warga korban penggusuran yang ditanganin, para pekerja yang kita konsolidasi dan gerak bareng-bareng untuk menyuarakan hak dan pendapat gitu-gitu. Jadi kalau kontribusi gue juga belum melihat, jadi bias juga ya, gue nggak tahu sebesar apa, tapi satu hal yang menurut gue penting, kayaknya siapapun itu nggak perlu kontribusi untuk banyak orang, tapi untuk beberapa orang kayaknya itu energi kan resonates kan, mengalir kemana-mana. Jangan-jangan kenapa kita yang ngasih energi ke orang, karena ketika kita ada di posisi ketidakadilan itu malah akan ketemu rasa kesamaannya. Oh, misalnya kita sama-sama perempuan gitu kan, ketika misalnya lo cerita apa soal beban lo sebagai anak perempuan, begitupun gue, oh ternyata bukan gue dong yang mengalamin. Iya, energi jadi situ, mulai dari hal-hal yang kelemahan kita yang dianggap kelemahan, atau hal yang rasanya ini kayaknya orang nggak bakal ngerti, tapi ketika itu pengalaman korban, pengalaman perempuan, pengalaman orang-orang yang minoritas dan dipinggirkan, itu jadi makin kuat sih. Oke, kayaknya kita nggak bisa gini terus deh. Nah, justru kontribusi berangkat dari hal kecil, kita mau mendengar dan mau merasakan, oh kita tuh nggak sendirian, jadi berangkat dari situ. Jadi lucunya dulu 2019 tuh gue masih cukup aktif di media sosial untuk sharing-sharing pendapat di kolom Q&A gitu kan, iseng. Sekarang udah nggak kayak gitu. Misalnya, apa sih pendapat kalian soal hukuman mati di jam 2 pagi, gue bisa tiba-tiba kayak gitu. Atau kayak, pendapat kalian soal golput gimana? Terus gue openly lah soal golput gini-gini. Jadinya ada yang malah menanyakan, kalau golput sih gak peduli banget kayaknya sama negara gini. Jadi memang ada pandangan yang gini-gini. Tapi satu sisi, gue sih sangat terbuka dengan ruang diskusi. Gue sangat terbuka dengan perdebatan atau diskusi yang agree to disagree. Karena satu sisi kalau kita nggak punya, atau kita nggak mau tahu, atau kita nggak mau ngerti, ya nggak akan ketemu tengahnya. Kita cuma pengen merasa pendapat kita paling benar, begitupun lawan kan. Ya gue maunya golput, gue maunya milih. Menurut gue ini, ya udah. Itu kan kita cuma ngasih pandangan tanpa mau memahami perspektif. Jangan-jangan gue juga pernah jadi orang kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya ngeliat pandangan-pandangan, karena gue ada perubahan pola berpikir kan waktu itu. Dari yang awalnya gue juga cukup skeptis dengan orang-orang golput, lu pada ngapain sih golput, nggak sayang apa sama hak lo, itu kan muncul tuh. Tapi setelah gue menjadi orang yang waktu pada saat 2019 golput, oh iya nih udah ternyata ini makna golputnya. Jadi dulu sih karena gue sendiri, karena ada perubahan, gue membuka ruang diskusinya. Coba ibaratnya kalau kita skeptis sama sesuatu, kita penasaran terus kan, ini apaan sih? Lu kenapa golput sih? Lu kenapa gini? Oh ternyata perspektif lu gini. Oke, gue coba cari tahu, belajar gini. Oh ya udah, nggak ada yang salah. Dan kalaupun ya gitu sih, pendapatnya biasanya kayak gitu. Ya kalau buat negara dan pemerintahan, sebenarnya mungkin nggak besar juga kapasitas gue buat ngomong, tapi masa udah banyak gitu loh yang menyuarakan kemarahannya, baik lewat media sosial, baik turun ke jalan, baik dengan medium-medium apapun lah. Udah banyak hal-hal yang kita coba kritisi sebagai warga negara. Tapi pertanyaannya, apakah negara yang diwakili oleh pemerintah, DPR dan lain-lain itu udah mendengar suara rakyat belum? Katanya wakil rakyat. Rakyat yang mana nih yang benar-benar diwakilin? Jadi sesimpel itu aja. Coba kalau memang demokratis katanya, diberi dong ruang demokrasi yang betul, yang adil, yang berimbang. Kalau kita bicara adil kan memang ada ketimpangan. Berarti yang ini harus didorong untuk jadi setara dan bisa berimbang dengan lawan bicaranya dan lain-lain. Itulah kalau buat politik sama negara. Tapi kalau buat anak muda secara spesifik, atau mungkin generasi kita dan lain-lain yang mungkin nanti akan berkontestasi atau apa, ya mungkin karena gue jadi cukup skeptis juga sama manusia ya. Gue gak begitu percaya juga sama manusia. Berangkat dari gak percaya dengan manusia, gue juga gak percaya dengan bagaimana
manusia menjalankan sebuah sistem tanpa adanya kepentingan. Jadi ya kayaknya kalau memang kita merasa ada yang salah, nggak ada salahnya buat kita menyuarakan. Kalau misalnya kita masih malu atau apa, coba cari aja ruang aman buat berdiskusi. Kalau dirasa kayaknya gue ada satu teman yang mungkin gue nggak malu nih buat nanyain hal goblok kayak gini, atau kan kadang kita suka gue nggak banyak ikutan nih soal ini, gue nggak enak, gue takut dikira bego banget, masa lo nggak ngerti gitu doang. Nah itu coba cari ruangnya, karena menurut gue masih banyak kok orang yang mau berdiskusi soal negara, kenegaraan dan lain sebagainya, hukum gitu-gitu. Jadi coba dicari ruang diskusinya, jangan tertutup akan diskusi. Dan kadang kalau misalnya kita dinilai ini anak muda zaman sekarang apolitis banget, apolitis kan sebenarnya salah satu sikap politis juga, sikap politik kita. Karena apa? Karena udah capek ngelihatnya. Bayangin deh kita sekarang tiduran baca Twitter, nggak ada masalah. Ada aja masalahnya. Nggak ada sehari pun nggak ada masalah. Nah tapi itu balik lagi kita harus pilah-pilah mana energi yang memang gue concern banget, mana yang enggak semua bisa harus kita serap dan cerna di hari itu. Tapi ketika memang ada yang salah, disuarakan. Kalau bisa jangan diam, ya dilawan terus, disuarain terus. Apapun, sekecil apapun kontribusinya, gue percaya itu pasti akan impactful. Misalnya ruang diskusi kayak gini, atau sesederhana ada postingan apa dari berita apa, di share ke story aja. Itu kan langkah kecil banget, baby step banget. Mungkin beberapa gue tuh nggak suka turun ke jalan gini-gini, atau skeptis sama orang-orang yang turun ke jalan. Tapi kan nggak boleh gitu juga, kita punya medan dalam tanda kutip tarung yang berbeda ya. Ada orang yang memang dengan cara kayak gitu, ada yang cara kayak gini. Jadi ruang diskusi sih ini berlaku buat semua ya, baik orang-orang yang dianggap politis atau apa. Dan bahkan kita perlu, menurut gue satu hal sih yang perlu diingat, kadang kan orang-orang malas terlibat-terlibat gini, jadinya seolah-olah duh malas gue sama SJW-an, terus orang-orang aktivis, tapi orang lupa bahwa aktivisme itu adalah milik setiap orang. Itu tuh melekat di diri kita. Cuman bedanya pendekatan personal. Gue punya pengalaman gue sendiri yang membuat gue merasa hak gue dilanggar. Lo punya pengalaman, orang punya pengalaman. Jadi jangan sampai mengeksklusifkan ini punya sekelompok orang dong, enggak. Kita juga punya sisi aktivisme karena ada hak yang dilanggar dan kita mau ngelawan itu. Gitu sih.